Hai, coba lagi di 7 tanya masih di cerita pengangguran negeri sipil. Hmm, oke. Dalam cerita pengangguran negeri sipil kali ini saya cuma ingin bercerita. Ya memang cerita kan. Tahun 2022 merupakan salah satu tahun terburuk untuk saya, untuk pekerjaan saya. Karena di tahun itu, di tahun 2022 tersebut, akhirnya saya kembali merasakan menjadi pengangguran dalam waktu yang lama. Ceritanya bermula dari tahun 2020 atau 2021 ya, 2020-an. Pertengahan tahun 2020 awalnya saya mendapatkan tawaran bekerja dari salah seorang teman saya. Tentunya ketika mendapatkan tawaran pekerjaan dari teman, yang ada di pikiran kita adalah pertama, ya ketika memang butuh pekerjaan ya udah senang-senang aja gitu. Yang kedua, pasti akan ada pemikiran-pemikiran yang dak kerja nah oke jeung temen, gak akan banyak perhitungan, gak akan banyak hitung dan lain sebagainya. Dan seiring berjalannya waktu, saya mulai bekerja, diterima begitu dengan posisi yang cukup lumayan. Bayangan posisinya saat itu seorang kepala HRD, seorang kepala personalia, dengan notabene perusahaan tersebut masih semi modern, dalam artian segala sesuatunya masih banyak manual, segala sesuatunya belum tersistemasi dengan baik. Jadi masih banyak hal manual, absensi ditulis tangan di buku gitu kan, masih banyak hal-hal seperti itu. Itu di tahun udah 2000 ke sini, karena memang perusahaannya ya perusahaan lokal dan sedang berkembang gitu. Kalau dilihat sekilas, ya perusahaan ini ya cukup keren lah di daerah saya. Singkat cerita, saya bekerja tanpa memikirkan atau tanpa memperhitungkan gaji saya berapa, saya dibayar berapa. Sejak awal penandatang, bahkan tidak ada kontrak kerja. Sejak awal perjanjian saya masuk kerja hanya secara lisan, tidak ada kontrak kerja dan tidak ada kesepakatan nominal berapapun untuk gaji saya gitu. Dan itu salah satu kesalahan fatal yang dilakukan ketika kita bekerja. Karena begini, walaupun itu temanmu atau bahkan keluarga, yang namanya kerja itu harus jelas bagaimana penghasilan kita, bagaimana yang didapat kita, bagaimana hak dan kewajiban kita, job desk kita begitu. Sementara saat itu saya hanya tahu saya sebagai kepala HRD bertugas membenahi segala macam yang tidak benar, berarti kan membenahi segala macam yang kacau di sana, mulai dari job desk karyawan, terus juga kedisiplinan karyawan, absensi karyawan,
bahkan sampai legalitas perusahaan begitu. Namun dengan catatan tadi, saya tidak tahu gaji saya berapa, terus juga diupah berapa, saya nggak tahu, dan percaya saja. Nah, singkat cerita, dalam perjalanan pekerjaan tersebut, saya baru tahu gaji pertama saya hanya senilai UMR di kota saya. Ya mungkin ya itu namanya juga masa percobaan lah gitu kan, masa percobaan. Dan ya cukup kaget juga untuk seorang kepala HRD gajinya hanya UMR. Ya udahlah, namanya juga sama teman, dan perusahaannya juga bukan perusahaan yang memang maju gitu kan. Saya berpikirnya seperti itu, masih budaya ketimurannya, temen kagok nah, walaupun secara dibilang itu tidak mencukupi untuk kebutuhan saya, apalagi ketika itu anak saya 1 dan menjelang 2. Nah, seiring perjalanan waktu, gaji saya hanya naik beberapa ratus ribu saja, hanya mentok di angka, boleh nyebut angka nggak ya, 2,5 juta untuk seorang kepala HRD dengan berbagai macam job desk yang dibebankan kepada saya. Begitu. Memang dari awal nggak ada kontrak kerja, dari awal nggak ada tanda tangan apapun gitu. Tapi rasa-rasanya ya semakin berat, karena kan kebutuhan hidup sendiri semakin meninggi, kebutuhan hidup. Terus juga ada satu hal yang mesti dipahami oleh owner dimanapun itu, oleh pemilik perusahaan dimanapun itu, ketika memberikan jabatan kepada seseorang, maka ada tuntutan-tuntutan sosial. Contoh, ketika kita diakui sebagai seorang kepala HRD, karena di benak orang-orang itu kepala HRD itu ya jabatan yang cukup tinggi, gajinya pun pasti tinggi gitu kan. Makanya ada tuntutan-tuntutan ketika di masyarakat, misalkan ayeuna mah si eta teh jadi kepala HRD, lamun ayeuna naon ge pasti diminta sumbangan dan lain sebagainya. Belum lagi di perusahaan tersebutnya, ketika ada hal-hal yang melibatkan karyawan ya nuntut ditraktir lah, nuntut apapun itu yang berkaitan dengan uang. Sementara penghasilan asli saya ya cuma segitu, untuk keluarga saja kurang. Ya bisa dibayangkan dengan posisi seperti itu, serba bingung lah untuk kehidupan sosial saja ya bingung. Kita teh dikenal enak, ayeuna mah jabatanna bagus, tapi nggak ada uangnya. Makanya jadi satu catatan penting ketika kita bekerja dimanapun itu tadi kan, walaupun itu teman sekalipun, bukan jaminan. Ya kerja mah kerja, urusan duit mah duit gitu, sing kubuh halang gitu. Nah, pada akhirnya ketemulah dengan sosok baru, orang baru yang masuk ke perusahaan itu. Tiba-tiba entah karena apa ya, mau apapun itu alasannya, apapun itu dalihnya, ingin menggeser posisi saya. Lucunya, dengan kesalahan-kesalahan yang seolah-olah dibuat sama orang ini supaya terlihat salah, ya akhirnya apa boleh buat, saya digeser dari kepala HRD, bayangkan, menjadi seorang sales kanvas yang membawa brosur, membawa pamflet ke toko-toko. Bayangkan betapa sakitnya saat itu.
pertama kan memang awalnya dia teman ini yang ngajak saya kerja gitu kan, tapi kok tidak bisa mempertahankan, bahkan menggeser posisi itu ya sangat-sangat memprihatinkan. Kalau misalkan digeser dari kepala HRD misalkan ke produksi lah atau ke mana, masih masuk akal gitu. Kesalahan-kesalahan yang dibuat terus juga dibuat tidak nyaman ya, yang bikin nggak enak itu bukan masalah pergeseran jabatannya, tapi ketika di jabatan awal pun belum mendapatkan kesejahteraan yang baik, tapi langsung digeser secara status ya otomatis turun drastis. Pada akhirnya ada sebuah program di mana seluruh karyawan harus mengikuti pelatihan, tapi pelatihannya nggak nyambung dengan pekerjaan kami. Harus pelatihan 3 hari ala militer seperti itu, sementara produksi tutup. Dan ada aturan yang tidak ikut berarti dianggap mengundurkan diri. Akhirnya saya nggak ikut, berarti sejak saat itulah mulai menganggur. Tidak benar-benar menganggur sih, ya banyak pekerjaan-pekerjaan freelance yang enggak rutin gitu ya, cuma ya nganggur dengan kondisi kasbonan masih banyak, utang masih numpuk. Makanya 2022 itu menjadi tahun yang pahit. Ya kenapa? Ya itu, ketika kita menghargai teman, ketika kita menghargai oke, tawaran itu tawaran dari seorang teman, tapi pada akhirnya hanya gara-gara orang yang entah berantah dari mana, tiba-tiba banyak sekali fitnah, banyak sekali drama-drama yang akhirnya bahkan untuk mempercayai teman pun jadi sukar. Malahan gimana ya, ya gitu lah. Pada akhirnya saya nganggur, nggak punya duit mah udah biasa gitu kan. Yang paling tidak enak yaitu jadi banyak sekali hal-hal yang tidak sesuai fakta yang menjadi bahan cerita di mulut orang-orang yang entah kenapa ingin menyingkirkan saya, padahal tadi di awal secara kesejahteraan juga tidak seberapa, secara jabatan malah puyengnya aja gitu kan. Banyak sekali keruwetan-keruwetan yang harus dibenahi, pun secara kesalahan-kesalahan yang dilakukan pun sebenarnya bisa teratasi, bukan hal-hal yang fatal sekali gitu. Jadi pelajarannya ya, dalam dunia kerja itu nggak ada teman. Dalam dunia kerja itu banyak kepentingan. Makanya untuk orang-orang yang sama seperti saya, percaya teman, terus juga percaya kekeluargaan, ternyata bullshit. Di dunia kerja itu nggak ada yang kayak gitu. Semuanya unsur-unsur kepentingan. Bahkan yang kita anggap teman, kita anggap mengerti kita saja, bisa terhasut omongan orang yang entah berantah. Begitu. Dan satu poin penting ketika bekerja, maka harus jelas hitam di atas putihnya. Nah, ngomong-ngomong orang baru tadi itu tidak jelas berasal dari mana, tidak jelas berkasnya apa, lulusan apa, tiba-tiba saja menggeser posisi saya. Gitu. Itu dia cerita untuk hari ini, semoga bisa bisa menjadi cerita sebelum tidur, bisa menemani tidur Anda, ataupun kalau tidak berguna ya udah lewat aja.
Oke, saya aja jadi sampai jumpa di episode berikutnya.